Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita akan melanjutkan kembali dengan babakan tentang tahajud, babakan tentang bersujud. Jadi tahajud, jadi tempat bersujud itu adalah badan-badan ini. Di dalam badan inilah manusia bersujud kepada penciptanya. Jadi tahajud bukan lakunya badan, akan tetapi tahajud atau bersujud itu lagunya jiwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita kutipkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Artinya, dan segala apa yang ada di langit dan yang di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak dan para malaikat, dan mereka tidak menyombongkan dirinya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan segala apa yang ada di langit dan yang di bumi hanya bersujud kepada Allah. Jadi maknanya apapun, siapapun kamu, jadi hidup dan badan inilah yang disebut langit dan bumi. Jadi hidup yang diakui oleh manusia dan badan yang diakui manusia, laksana langit dan bumi yang dikuasai, yang dirajai oleh diri manusia kita. Jadi langit dan bumi yang di luar sana itu hanya bioskop, hanya kata-kata kiasan saja, yang mana mutasabihatnya, yang mana sebenarnya makna langit itu adalah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita, dan makna bumi adalah badan yang selama ini diakui sebagai milik kita. Berarti selama ini kan kita sebagai penguasa langit dan bumi. Berarti selama ini kan kita menjadi penguasa hidup dan badan ini. Apakah kita dikatakan bertakwa kepada Allah? Apakah kita dikatakan beriman kepada Allah? Sementara kita selama ini memilih jadi sang kholik di hati kita daripada memilih menjadi makhluk. Jadi selama ini kelihatannya saja kita seolah-olah bersujud. Kelihatannya saja selama ini seolah-olah kita ibadah.
kelihatannya saja seolah-olah kita selama ini sholat, akan tetapi hakikatnya di dalam hati kita tidak nyembah Allah, akan tetapi mentuhankan hawa nafsu kita sendiri sebagai cipta-cipta yang menciptakan sholat, yang menciptakan ibadah, dan yang menciptakan apa saja yang kita lakukan. Jadi selama ini kita bilang lillahi ta'ala, akan tetapi teraplikasi di dalam hati kita bukan lillahi ta'ala, akan tetapi linafsi. Ini sholatkulah, ini ibadahkulah, ini gerakankulah, ini dudukkulah, ini berdirikulah, ini ilmukulah, ini ibadahkulah. Semuanya dituhani oleh hawa nafsu kita sendiri. Bagaimana mungkin kita berharap kemenangan, berharap keselamatan kepada Allah, sementara hati kita tidak nyembah Allah, tidak mengabdi kepada Allah, tidak menyetujui di dalam hati kita menyembah Allah, tidak mau nyembah Allah. Akan tetapi selama ini kita hanya nyembah iblis dan setan yang terkutuk, yang mana iblis dan setan selalu menyesatkan hati kita kepada Allah, selalu menyesatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah, selalu menyesatkan solat-solat kita sehingga kita tidak khusyuk di dalamnya. Bagaimana mungkin di dalam solat kita dikatakan nyembah Allah, sementara ketika solat di dalam hati kita, di dalamnya bertemu dengan Tuhan dunia, bertemu dengan urusan-urusan dunia. Apakah itu dikatakan nyembah Allah? Apakah itu dikatakan rukuk dan sujud kepada Allah? Tidak, sobat. Jadi selama ini kita salah akidahnya, salah imannya. Mestinya manusia jadi makhluk, kok malah jadi kholik. Yang mana mestinya Allah jadi sang kholik, malah Allah ditiadakan, malah Allah digoibkan, malah Allah tidak dihidupkan, malah Allah tidak dikuasakan atas kelakuan diri manusia kita selama ini. Inilah tanda bukti bahwa selama ini kita tidak beriman kepada Allah. Jadi ayat inilah di dalam surat An-Nahl ayat 49, inilah tanda bukti bahwa langit dan bumi tunduk dan bersujud kepada Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sudah beriman akan mengetahui itu. Bagi orang-orang yang sudah berbaiat akan menyadari atas kesalahannya, atas kebodohannya, atas persekutuannya, atas keateisan hatinya, akan sadar manusia itu akan menghisap-hisap dirinya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mereka malaikat tidak menyombongkan dirinya. Jadi makna malaikat, jadi makna setan ini adalah aplikasi kemanusiaannya. Jadi bila manusia masih menyembah hawa nafsunya di hatinya, maka itulah julukan iblis atau setan. Akan tetapi bagi manusia yang sudah tidak menyombongkan diri hawa nafsunya kepada Allah, maka inilah yang disebut malaikat itu. Jadi manusia yang beriman kepada Allah derajatnya lebih tinggi dari seluruh makhluk, bahkan malaikat pun. Jadi di sini nama setan, jadi di sini nama malaikat hanya sesebutan saja. Jadi tidak usah bingung-bingung cari sosok-sosoknya. Karena di dalam hati
maka aplikasi hati kita selama ini jadi siapa? Setankah atau malaikatkah? Khalikkah atau makhlukkah? Jadi kita sendiri yang bisa menghisap diri kita sendiri. Tidak boleh kita menilai orang lain. Karena diri kita pun kita tidak pedulikan selama ini. Ku anfusakum, selamatkanlah dirimu. Jangan menyelamatkan orang lain jika dirimu sendiri belum selamat ke hadirat Tuhanmu yang menciptakan kamu. Jadi janganlah selalu melihat keluar diri, masuklah ke dalam dirimu, benahilah dirimu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bila jiwanya sudah dibangun, bila jiwanya sudah suci, maka apapun yang dikerjakan, sholatnya, ibadahnya, amaliyahnya, semuanya pasti suci. Karena suci dari hawa nafsunya. Akan tetapi bila kita hanya membangun badan saja, bila kita mengutamakan ibadah ragawi saja, maka hatinya tetap kotor, hatinya tetap najis, dan najis pula dan kotor pula apa-apa yang kita kerjakan selama ini. Karena tidak nyembah Allah, karena hanya menyembah hawa nafsu kita sendiri. Terbukti di dalam hati kita selalu mengaku-ngakui bahwa ini sholatku, ini ibadahku, ini aktivitasku, semuanya dituhani oleh manusianya. Inilah kekotoran itu, inilah kejahiliaan itu, inilah kekufuran itu, inilah keateisan itu, dan inilah persekutuan hamba kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu ditunjuki kepada jalan kemenangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat itu takkan pernah menyombongkan dirinya. Ketika Adam diciptakan, iblis dan setan disuruh bersujud kepada Adam. Dan malaikat pun disuruh bersujud kepada Adam. Malaikat itu dengan legowo, malaikat itu dengan trimo ing pandum atas perintah Tuhannya, yakni bersujud kepada Adam, yakni menyatakan di dalam hatinya bahwa dirinya tidak wujud, dirinya tidak hidup, dirinya tidak kuasa kecuali wujudullah, kecuali uripe Allah, kecuali kekuasaannya Allah saja yang meliputi dirinya. Inilah hati malaikat. Akan tetapi setan dan iblis menolak untuk bersujud kepada Adam. Hawa nafsu menolak bersujud kepada Adam. Apa maknanya? Hawa nafsu diri manusia kita sendiri tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho bila kita dikatakan tidak ada, bila kita dikatakan tidak wujud, bila dikatakan kita tidak hidup. Itulah kesombongan iblis dan setan, itulah kesombongan hawa nafsu kita sendiri, sehingga Allah gaib bagi diri kita, sehingga Allah tiada bagi diri kita, sehingga kita selama ini tidak bisa menyembah kepada Allah. Karena apa? Karena yang jadi Allah adalah hawa nafsu kita sendiri. Tidak terasa sudah ngaku-ngaku jadi Allah, sudah ngaku-ngaku yang paling wujud daripada wujudullah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi makna tahajud itu adalah ketika sudah kau tundukkan, sudah kau kiamatkan langit dan bumimu, sudah kau hancur leburkan hidup dan badanmu kembali kepada wujudullah. Itulah tahajud. Meskipun kita duduk tahajud, meskipun kita berdiri tahajud, meskipun kita berlari tahajud, meskipun kita mandi tahajud, meskipun kita sholat 5 waktu tahajud, meskipun kita ibadah tahajud, meskipun kita masak di dapur tahajud, meskipun kita mengerjakan di sawah tahajud, meskipun kita naik motor tahajud, semua apa yang kita lakukan dikatakan tahajud bila di dalam hati kita yang wujud hanya la ilaha illallah. Inilah makna tahajud itu. Jadi kedepankanlah hatimu daripada ragamu. Jadi perbaikilah hatimu, sucikanlah hatimu dari dirimu di hatimu. Nyatakan bahwa hidup ini Allah, bahwa hidup inilah Sang Pencipta yang menguasai, yang menggerakkan badan-badan ini beraktivitas. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.